Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Holy Peter di acara keajaiban para CTMR. Nah, nanti apa saja keajaiban para CTMR dan jurus apa yang beliau sukai. Oke, pada pagi kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa ini dari Lampung ya, Korwi Lampung. Ini ada Bunda Ati. Nah, ya. Kepada Bunda Ati, saya persilahkan Bunda untuk menceritakan perjalanan mengenal ilmu magnet rezeki sampai Ibu jadi certified magnet rezeki. Silahkan Bunda. Masya Allah ya. Terima kasih Bunda, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwatihu atau orang-orang biasa teman-teman panggil Bu Ati gitu ya, Bu Atihu. Saya dari Korwi Lampung. Perkenalan saya dengan magnet rezeki berawal dari tahun 2018. Saat itu posisinya sedang keren sekali Bun. Jadi berawal dari memiliki amanah, maaf ya, sebelumnya bahasanya masih hutang tuh ya. Jadi dari hutang yang saat itu di luar logika saya, di luar kemampuan saya, sempat mencari yang namanya orang sedang tidak mudah ya Bun ya, mencari ke sana ke sini tuh yang maaf yang ke kiai, yang segala macam gitu kan. Tapi saya tidak menemukan apapun selain semakin tambah tidak nyaman posisinya, semakin terpuruk gitu ya bahasa nggak positifnya. Alhamdulillah atas izin Allah saat itu saya pergi ke Taiwan, Bun, sebagai TKW. Nah, jadi mungkin saya satu-satunya CTMR yang berasal dari backgroundnya memang nggak bagus ya, gitu ya, nggak punya titel segala macam. Kemudian di Taiwan itulah Allah pertemukan saya dengan ilmu magnet rezeki berawal dari YouTube. Jadi saya tanpa sengaja lewat di beranda saya itu tentang magnet rezeki, tentang setiap hari saya sampai berpikir ini nggak percaya deh, ini klinik lah, ini apa sih namanya, disetting lah kayak gitu kan, tidak percaya. Tapi atas izin Allah memang selalu lewat lagi sampai hati saya maklik kok pengen pengen menyimak ini apa gitu ya. Yang pertama kali saya simak waktu itu jurusnya LOP Bun. Nah saya jadi LOP saya simak sampai selesai, kemudian penasaran ini gitu kan, apa iya ya, penasaran langsung saya simak lagi untuk jurus yang keduanya itu apa namanya, perisai rezeki. Namanya orang sedang punya persoalan gitu ya, tidak punya pegangan. Entah kenapa ketika menyimak video Pak Nas yang waktu itu perisai rezeki, langsung keluar air mata, langsung yang ya Allah, ini nih persoalan saya. Ini nih. Jadi keingat semua nih dosa-dosa saya. Jadi selama ini hidup saya tidak mudah ini nih. Akhirnya praktek Bun dari situ. Maaf ya Bun, ketika di sana kan untuk menjalankan sholat 5 waktu itu saya tidak mudah, sering tertinggal di asar, sering, pokoknya intinya nggak bagus lah gitu ya Bun ya. Tetapi entah kenapa setelah saya dari ilmu magnet rezeki itu saya praktek, saya sholat tobat, kemudian ada rasa tenang yang luar biasa, ada rasa tenang yang luar biasa. Persoalan masih datang lagi, persoalan yang lebih lebih nggak mudah lagi ketika di tengah-tengah menyelesaikan amanah itu pasangan saya di Indonesia menikah, Bun. Keren ya, Bun ya. Jadi double-double tuh keren rasanya. Di saat itu, entah saya juga nggak tahu itu dari Allah, saya dikasih kesempatan untuk merawat seorang Taiwan gitu ya, yang sekarang jadi nama belakang saya ini, namaku ini. Saya merawat beliau, yang saya eh, langsung praktekkan itu LOP. Ketika melihat beliau dalam keadaan tidak sehat dan kemungkinan untuk hidup menurut dokter di sana sudah sedikit sekali. Kecuali dengan cangkok hati, waktu itu kan dokter menyarankan seperti itu. Sementara sudah nggak ada harapan gitu kan. Nggak tahu yang terpikir di pikiran saya waktu itu, ya Allah sayang banget ya, masih muda setampan ini, bujang, harus meninggal dalam keadaan kafir gitu kan. Ya Allah, jika engkau izinkan ya Allah, seperti ingin membuktikan ilmu LOP ini. Di bayangan saya itu selalu beliau sembuh, beliau masuk Islam, beliau sembuh, beliau masuk Islam.
hanya seperti itu. Kemudian sambil masih terus menyimak ilmu magnet rezeki ya dari YouTube, saya praktek yang jurus terumbu karang, Bun. Saya rawat beliau dengan setulus hati tanpa berpikir apapun, pokoknya di pikiran saya beliau sembuh, saya rawat dengan penuh kasih sayang walaupun saat itu nggak kenal, namanya juga beliau orang Taiwan gitu kan. Qadarullah, atas izin Allah, 2 bulan, kurang berapa hari, beliau dinyatakan sembuh total tanpa operasi satu gores pun. Masya Allah, saya bilang, ini keajaiban, itu keajaiban pertama saya, Bun. Nah, kemudian sudah semakin yakin saya dengan ilmu Allah ini. Setiap hari yang saya praktekkan waktu itu LOP, Bun. LOP, tapi saya belum tahu ya, ini karena benar-benar hanya tahu dari YouTube gitu kan. Saya selalu membayangkan saya pulang ke Indonesia, saya punya usaha dengan toko banyak bunga-bunga, kemudian Pak Hu ini datang ke Indonesia mencari saya, nikah dengan saya, itu bayangan, Bun. Terbayang gitu ya waktu itu. Dengan penuh keyakinan saya pulang, ya Allah, saya kerja di Taiwan itu hampir 6 tahun, itu pulang nggak bawa uang, Bun. Karena kan untuk bayar amanah ya, Bun. Saya cuma yakin, ya Allah, sudah kenal ilmunya, bahwa rezeki itu sudah Engkau siapkan untuk saya. Saya yakin saya hanya ingin mendekatkan diri kepadamu. Hidupku nanti terserah Engkau, ya Allah. Saya pulang hanya dengan uang 4 juta rupiah Bu, dari luar negeri, gitu ya. Tapi saya penuh keyakinan, penuh sepenuh-penuhnya kepada Allah. Saya pulang sampai di rumah atas izin Allah sekali lagi. Pas bertepatan di Lampung ada mega seminar Pak Nasrullah itu di Bandar Lampung. Saya berangkat ke sana bersama anak saya. Semakin yakin lagi, pulang dari seminar Magnet Rezeki itu, Pak Hu ini telepon saya mau ke Indonesia, saya mau nikahin kamu, saya mau masuk Islam. Kayak mimpi, Bun. Kok ini yang saya bayangkan kemarin ya, gitu ya. Masya Allah. Terus ada rasa minder juga. Nanti saya gimana ya kalau beliau datang, saya benar-benar ya kehidupan orang desa. Gitu kan. Juga sekali lagi atas izin Allah, tiba-tiba beliau yang kirim rekening dong, saya mau transfer uang. Saya kirim rekening dan jumlah itu pertama kali dalam hidup saya setelah peristiwa mana segala macam itu. Beliau mengirimkan uang senilai 498 juta. Tambah cinta saya kepada Magnet Rezeki. Ya Allah, benar ya yang diajarkan di ilmu Magnet Rezeki, benar banget bahwa ternyata keajaiban itu ada gitu ya. Bahwa ternyata setelah kita membuka perisai-perisai kita tobatin dosa-dosa kita, Allah Maha Pengampun, rezeki itu Allah kirimkan. Kemudian apa yang saya pikirkan itu jadi kenyataan. Makanya Bun, dari situ semakin cinta saya dengan Magnet Rezeki. Saya ikut training online waktu itu, terus terjadi COVID kan, Bun. Saya ikut training online, saya ikut COMR online saya dulu ikut. Sampai satu kesempatan saya bisa bertemu langsung dengan Ustadz Solichen. Beliau yang mendukung saya ucapkan terima kasih Ustadz Solichen, dan satu guru saya lagi Ustadz Ilyasa yang selalu kasih support saya. Saya dipaksa dijerumuskan ikut TFT, Bun. Saya belum tahu TFT itu mau jadi apa, itu belum tahu. Saya nggak pernah berpikir untuk jadi seorang trainer sama sekali. Saya dulu nggak bisa bicara, pokoknya saya nggak punya kemampuan sebagai trainer. Niat saya ikut itu hanya ingin belajar lebih jauh karena ilmunya luar biasa, sudah dengan izin Allah merubah hidup saya. Kan. Saya pergi ke TFT, sampai di kelas pun saya ngomong sama Pak, saya TFT angkatan 2000 berapa ya? 20. Kok nggak ingat ya, Bun ya? 2021. Setelah pandemi kan? Setelah pandemi, Bun, iya. Ya, setelah pandemi yang masih pakai masker, berarti TFT 6 gitu. Oh, 7, TFT 7, Bun. Oh, 7. Saya ikut TFT 7. Saya ikut TFT 7. Di situ pun saya masih sempat ngomong sama Pak Nas, saya nggak ingin jadi trainer. Terus kata Pak Nas, terus mau ngapain ikut TFT, ini kan training for trainer gitu kan. Saya hanya ingin ilmunya aja untuk saya terapkan. Atas izin Allah sekali lagi, sepulang dari TFT itu banyak teman-teman yang datang coaching gitu ya, pun tanya-tanya aja waktu itu kan, ngobrol, cuman saya sampaikan yang sederhana, sangat sederhana dengan cara saya
tentang perisai, tentang LOP, tentang terumbu karang, merawat terumbu karang, itu saja. Atas izin Allah sekali lagi banyak sekali teman-teman yang ajaib, gitu ya. Jadi ada satu punya saya sahabat namanya Pak Ai Mukti, beliau dulu seorang preman banget, nggak kenal Allah, sama istrinya keren, kasar gitu kan, sama orang tuanya apalagi gitu ya. Menangis hanya dengan jurus perisai rezeki, yang kemudian beliau bertaubat, yang kemudian jadi rajin sholat, lembut, sayang sama istrinya, sama orang tuanya, dan luar biasa. Dari Pak Ayu Mukti ini semakin semangat. Saya mulai bersiar, berani, waktu itu masih menemani Bunda Lismiati sebagai MC-nya beliau, belajar sama beliau gitu ya. Tapi dukungan dari teman-teman yang luar biasa. Jadi justru keberanian saya itu muncul setelah melihat keajaiban-keajaiban dari peserta, Bunda. Ya, kalau keajaiban saya secara pribadi, saya rasakan Masya Allah. Boleh saya katakan dalam hidup saya setiap detik adalah keajaiban dari Allah. Terima kasih Pak Nasrullah, terima kasih, luar biasa. Saya kenal ilmu mana rezeki ini, Bun. Nah, sampai hari ini rasanya tidak pernah puas untuk belajar ilmu magnet rezeki, Bunda. Jadi setiap hari ikut lagi dengan jurus yang sama, ilmu yang sama, tetapi saya mendapatkan sesuatu yang berbeda lagi gitu, yang lebih lagi. Jadi terus belajar dan terus belajar sampai hari ini, itu Bunda. Jadi kalau untuk keajaiban tuh nggak bisa diungkapkan sebenarnya, ya. Terlalu banyak sebenarnya Iya keajaiban. Bunda. Kalau secara materi saya dapat. Jadi namanya maaf sekali Bun, dari saya yang dulu benar-benar bisa dikatakan di bawah nol ya Bun, bukan nol lagi ya, di bawah nol, udah minus. Alhamdulillah hari ini apapun yang saya inginkan atas izin Allah, saya pengen dulu saat nggak punya uang bahkan pengen namanya keliling dunia Bunda. Alhamdulillah sudah Allah izinkan, sudah beberapa negara saya bisa datangin. Alhamdulillah secara materi ya. Jadi kalau saya punya ingin apapun sekarang nih Bun, cuman ya Allah, saya mau itu ya Allah. Mudahkan ya Allah, jika itu baik untukku, mudahkan ya Allah. Jadi hanya main ini aja. Saya ingat banget kata Pak Nas, memikirkan sama dengan mengundang gitu kan. Saya pikirkan aja, saya fokus. Alhamdulillah, alhamdulillah semua saya bisa dapatkan. Itu Bun. Luar biasa ya Bun, untuk keajaiban tuh sebenarnya nggak terhitung gitu. Nah, tadi Bunda juga udah cerita tentang apa, jurus yang paling disukainya apa nih Bun? Tadi udah selewat cerita, tapi mungkin ada yang belum paham tentang jurus yang Bunda sukai tersebut. Kalau saya favorit banget itu LOP sama terumbu karang Bunda. Nah, itu LOP itu benar-benar nyata ketika saya memikirkan apa itu jadi kenyataan. Nah, itu makanya saya senang banget jurus LOP itu sama merawat terumbu karang, Bunda. Nah, mungkin spill tentang LOP itu apa nih? Boleh boleh ceritakan sedikit nih buat yang baru mengenal ilmu magnet rezeki, Bun. LOP ya, kalau yang kita semua belajar di mana rezeki kan eh, apa namanya, setiap kita ini adalah energi kan, energi yang luar biasa. Ketika raga kita, jasad kita, dunia realita kita ini terhalang oleh jarak waktu, ya kan? Tetapi untuk energi kita, ruh kita itu kan tidak, pikiran kita diibaratkan apa ya? Sebuah laptop lah ya Bin ya. Diibaratkan sebuah laptop, otak kita ini adalah laptop yang bisa kita pengennya apa nih? Pengen menampilkan di layar apa nih? Ketika layar itu sendiri adalah ya nasib kita. Jadi kita mau menampilkan apa nih di layar kita? Kita mau menampilkan apa namanya? Layar mau jadi apa nih kita di kehidupan kita? Itu yang harus kita aktifkan di laptop kita atau di otak kita ya kan. Kemudian kita pancarkan melalui pikiran kita. Jadi apapun yang saya pikirkan itu akan menjadi kenyataan, itu yang jadi ini saya ya. Laptop saya nggak mungkin menampilkan huruf A di layar saya, monitor saya, kalau saya memencet B. Sama, saya nggak mungkin kaya kalau mindset saya, pikiran saya selalu memikirkan
kekurangan, kemiskinan, hutang dan sebagainya. Saya pengen bahagia, maka saya harus menciptakan di pikiran saya, memikirkan saja tentang kebahagiaan itu. Perkara bagaimana caranya datangnya kebahagiaan itu, datangnya kekayaan itu semua ranahnya Allah. Itu yang saya pahami, Bunda. Berarti ilmu LOP yang paling dari awal, pokoknya dari awal tadi kan cerita tentang di awal di Taiwan itu ilmu LOP diterapkan. Terus sampai sekarang itu yang paling favorit LOP berarti ya pun intinya ya. Ya, Nah, LOP mungkin dan ini terumbu karang, Bunda. oh ya terumbu karang. Nah mungkin terumbu karang boleh juga Bunda ceritakan tentang terumbu karang karena mungkin yang baru mengenal ilmu magnet rezeki belum paham tuh terumbu karang itu apa gitu. Oke. Jadi awalnya agak aneh juga ya bahwa ternyata rezeki kita dititipkan di kebahagiaan orang lain. Itu mungkin hanya seperti kata-kata yang biasa saja. Tetapi dalam praktek kehidupan saya benar sekali saya ketika saya merawat suami saya yang saat itu masih jadi majikan ya Bun ya. Saya rawat penuh kasih sayang, saya bahagiakan beliau, saya buat beliau bahagia karena gini, di dalam itu sendiri pun tanpa sadar saya sudah praktek. Yang kata dokter beliau itu tidak bisa apa namanya sembuh gitu kan. Ternyata hanya dengan terapi bahagia, saya muliakan beliau, saya bahagiakan, saya buat beliau hidup hari-harinya tuh bahagia gitu ya. Kita cerita, kita ngobrol, ternyata jadi kesembuhan, jadi jalan kesembuhan. Jadi saat beliau bahagia, beliau sembuh dari sakitnya itu. Dan imbasnya buat saya membahagiakan beliau, merawat beliau dengan tulus. Yaitu tadi Bun, yang pertama, kiriman pertama aja sudah hampir 500.000.000 Bun. 4 sekian itu karena kurs ya Bun. Beliau sih ngirimnya seharusnya 500, tapi karena kurs waktu itu berkurang berapa puluh ribu gitu. Jadi merawat beliau dengan tulus saat itu ini saya bukan gaji tapi benar-benar nggak tahu ada rasa tulus merawat beliau. Kemudian orang tua saya itu orang yang dulu suka hitung-hitungan orang TI Bun, apa-apa dihitung gitu ya, orang logis banget kan. Kemudian ketika saya sudah kenal ilmu ini, setiap hari apapun saya niatkan, apapun yang saya miliki itu untuk memuliakan ibu saya, memuliakan anak-anak saya, memuliakan suami saya, membahagiakan suami saya. Atas izin Allah Bun, semua rezeki yang saya berikan kepada ibu, kepada anak, itu dikembalikan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Dengan dagangan yang laris, dengan amanah-amanah yang dulu tidak terbayar, maksudnya piutang, nggak terbayar, akhirnya kembali ke saya. Jadi saya yakin banget bahwa ketika kita membahagiakan, memuliakan orang lain, maka Allah yang akan membahagiakan saya. Dan itu saya praktek setiap hari sampai hari ini. Bunda. Jadi memuliakan dan membahagiakan orang lain, terutama orang-orang terdekat kita ya Bun ya. Terutama orang-orang Mungkin terdekat. ini apa di menit terakhir nih ya, Bunda akan menyampaikan pesan untuk para pengamal ilmu magnet rezeki karena kan banyak yang baru mengenal ilmu MR kadang saya mau udah tahu aja sudah baca bukunya gitu tapi udah aja hanya tahu aja gitu. Nah kalau menurut Bunda ini kalau misalnya orang yang baru tahu tentang magnet rezeki lalu selanjutnya apa yang harus dilakukan gitu silakan Bu. Kalau kita memang sudah tahu ilmu magnet rezeki, Masya Allah, berarti Anda, saya, kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Saya punya keyakinan orang yang menerima buku magnet rezeki ataupun mendapat informasi tentang magnet rezeki adalah, ini keyakinan saya, adalah orang-orang yang Allah pilih untuk Allah selesaikan persoalannya. Nah, ketika kita hanya tahu di bukunya saja, terkadang kan pemahaman kita tidak mudah tuh. Maka saya sangat menyarankan untuk ikut kelasnya, Bunda. Kelas-kelasnya, kemudian kajian-kajiannya, hubungi CTMR-CTMR. Kenapa? Karena saat kita bertemu langsung, itu energinya nggak sama, Bun. Itu nggak sama. Dan walaupun saya sendiri sampai hari ini selalu mengikuti semua kegiatan, kenapa? Setiap saya datang di pertemuan bersama teman-teman yang lain, magnet rezeki yang sama frekuensinya, positifnya, saya menemukan sesuatu yang baru dan makanya sering teman-teman alumni THMR itu keajaibannya lebih besar dari teman-teman yang hanya maaf ya lihat di YouTube segala macam. Karena apa ya energinya Bunda nggak sama, energinya harus
harus ketemu gitu. Walaupun itu dia by telepon gitu kan, ada suara yang kita dengar gitu kan. Nah, tapi jangan berhenti hanya di buku saja. Setiap hari, setiap detik, setiap saat usahakan terus belajar ilmu magnetik. Yakin kok ada teman-teman yang belum, kita nggak tahu Allah mau titipkan keajaiban itu di pertemuan yang mana. Dan setiap pertemuan itu ada keajaiban sendiri. Itu yang saya selama ini. Jadi sayang banget kalau teman-teman yang sudah dapat bukunya, apalagi hanya sebagai dibaca sebagai sudah tahu ditumpuk, insya Allah ya jangan mengharapkan keajaiban. Tapi kalau memang mau keajaiban, rezeki bertubi-tubi, keajaiban bertubi-tubi, terus belajar, ikutin kelasnya. Ini penting. Ikut kelasnya itu penting sekali. Ikut kelasnya, kemudian hmm, ikut kelas itu termasuk pemantasan diri kalau buat saya. Pemantasan diri kita untuk mendapatkan keajaiban dari Allah. Sebesar apa sih usaha kita untuk menjemput keajaiban? Itu Bunda. Jadi jemput keajaiban dengan tadi ya Bun, kalau bisa jangan yang gratis gitu dengan Ya, YouTube atau nah, Telegram. Kalau bisa ikuti kelas-kelasnya, seminarnya, trainingnya sampai apa tadi campnya mungkin ya makanya terus kita ikutin terus karena tadi kalau pengen keajaibannya yang besar gitu kan kita pengen besar. energi yang besar berarti kita harus keluarkan sesuatu apa yang namanya Ya kalau ada upaya untuk memantaskan diri itu Bunda. nah itu Jadi untuk kita juga memantaskan ada dirinya kita pengorbanan. harus semangat gitu ya intinya ya Bun ya. Insya Allah biaya-biaya untuk training, untuk camp itu Insya Allah akan Allah kembalikan berlipat-lipat. Insya Yakin ya Allah Bun saya ya yakin banget, pasti akan yakin sekali. kembali lagi gitu ya untuk Insya Allah biaya-biaya yakin. semuanya juga ya. Terima kasih Bunda Ati yang telah menyempatkan waktunya di pagi kali ini. Jadi teman-teman ikutin terus channel YouTube Holy Peter kalau mau tahu banyak keajaiban para CTMR dan nanti kita undang lagi CTMR berikutnya ya. Like dan subscribe YouTube Holy Peter dan saya tutup pada pagi kali ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.